Ini adalah sebuah dioda bridge di mana ada 4 kaki. Tertulis di sini bagian positifnya yaitu polaritas positif, kemudian ada polaritas negatif. Nah, ini positif, nah ini negatif. Nah, dari ukurannya dan dari kodenya ini menunjukkan berapa besar ampere dari dioda bridge tersebut. Nah, jadi kalau kita menggunakan trafo 5 ampere, maka sebaiknya kita gunakan dioda bridge yang 5 ampere. Minimal boleh kita gunakan dioda bridge yang lebih besar. Dioda bridge ini punya 4 dioda di mana jika ada salah satu dioda yang rusak, short circuit ataupun putus, maka dioda bridge ini tidak bisa lagi digunakan. Bagaimana cara mengukur dioda bridge? Yang pertama, arahkan ampermeter ke skala pengukuran dioda. Nah, ini sudah pada pengukuran dioda. Kemudian dari kutub positif, nah ini positif, kita ukur ke negatif. Nah, ini masih bagus untuk positif dan negatifnya, tapi kita balik. Masih bagus. Kemudian dari positif ke AC, tegangan AC-nya 0,5 masih bagus. Lalu kita balik. Masih bagus sebelah kirinya, sebelah kanan. Kemudian kita ukur yang satunya lagi 0,5. Nah, ini diodanya masih bagus kalau di dalam pengukuran. Kesimpulannya adalah salah satu kakinya ada nilai 0,5. Kemudian satu lagi tidak terhubung. Nah, ini 0,5, kalau dibalik nanti nilainya tidak terhubung. Nah, kalau kita lihat dari hasil pengukuran, sepertinya dioda ini bagus, dimana hasil nilainya terukur seperti sebuah dioda yang bagus. Tetapi pada saat nanti kita pasang, biasanya harus diuji lagi apakah dioda itu tidak panas pada saat sudah mendapat tegangan, atau tidak panas pada saat mendapat tegangan dari trafo, tetapi akan panas ketika ada beban. Nah, makanya di sini harus betul-betul hati-hati, pastikan bahwa dioda itu tidak bocor ataupun tidak short. Walaupun dari hasil pengukuran itu kelihatannya diodanya bagus-bagus aja, pada saat dipasang dan diberi beban harus dicek ulang, karena kalau dibiarkan bisa menyebabkan trafonya rusak, kemudian bisa menyebabkan rangkaian PCB, rangkaian elektronik kita juga rusak. Nah, jadi harus sesuaikan antara besarnya trafo dengan besarnya dioda. Sebaiknya gunakan dioda yang lebih besar jika dibanding dengan trafo. Misalnya trafo 5 ampere, nah kita gunakan saja dioda yang 8 ataupun yang 10 ampere. Bagaimana cara kita mengetahui secara pasti berapa spesifikasi dari dioda yang kita gunakan? Nah, kita tinggal gunakan Google, lalu ketik kode dioda pada Google, lalu akan pilih semua datasheet, kita klik, kemudian keluar lagi begini, tekan gambar PDF-nya sesuai dengan kodenya, lalu setelah itu kita bisa baca spesifikasinya.
Ini penting untuk menentukan arusnya dan menentukan tegangannya. Kemudian kita akan coba memasang sebuah dioda untuk melakukan pengujian apakah diodanya itu bagus, walaupun tadinya kita ukur diodanya bagus. Nah, ini yang dioda berbeda kita pasang. Di sini terlihat tidak panas. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan dioda yang kita ukur tadi, KBU 1008 tersebut. Nah, setelah dipasang trafo, ternyata dioda ini lama-kelamaan panas. Nah, ini bahkan bertambah panas. Nah, ini menandakan bahwa diodanya sudah short ataupun ada yang bocor. Nah, itu kalau dibiarkan lama maka trafo jadi panas. Nah, kalau dibiarkan rangkaian yang kita buat tanpa spring atau fuse itu bisa menyebabkan trafonya hangus, rangkaian juga bisa rusak. Kasus seperti inilah sering terjadi pada sebuah penguat power amplifier ataupun rangkaian-rangkaian lain yang kita ukur itu bagus, tetapi pada saat kita pakai, kita implementasikan pada rangkaian, timbul masalah. Karena di dalam sebuah dioda bridge ini terdapat tadi 4 buah dioda, yang kalau salah satunya ada yang bocor ataupun rusak, maka rusak harus diganti keseluruhan. Berbeda dengan kalau dioda dipasang masing-masing. Kenapa kita menggunakan dioda 4 kaki bridge seperti ini atau 4 buah dioda, di mana hasil tegangan keluaran DC-nya itu lebih baik jika dibanding dengan menggunakan 1 buah dioda. Nah, setelah dari dioda ini biasanya kan rangkaiannya ada kapasitor. Nah, sebagai filter AC atau ripple gelombang sinyal arus dan tegangan difilter sehingga keluarannya nanti menjadi DC murni, menjadi arus searah. Jadi itulah konsep dalam menstabilkan dan membuat tegangan DC yang stabil. Jadi kira-kira begitulah cara mengukur dioda dan cara penggunaan dioda tersebut. Semoga sedikit informasi dari Bengkel Logika ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.